Data-data yang ditunjukkan oleh Rumail Abbas, Idrus Ramli, hingga kitab yang disebutkan oleh seorang Habib dari Jember, Jawa Timur dengan mudah dimentahkan validitasnya oleh Kiai Imaduddin hingga menjadi tesis pembatalan nasab Habaib Alawi, menjadi satu-satunya kebenaran yang dapat dipercaya berdasarkan data-data ilmiah. Sebagai pengetahuan ilmiah, fakta-fakta tersebut terbuka untuk ditelusuri kembali oleh siapapun untuk diuji validitasnya. Siapapun yang berniat membatalkan hasil kajian ilmiah tersebut tentu harus mampu memberikan antitesa ilmiah dengan menyajikan data-data dari sumber yang dapat diuji kebenarannya. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Meski demikian, jelasnya dukungan data ilmiah ditunjukkan oleh Kiai Imaduddin, Menajem Ali, dan berbagai penelitian dan pemerhati nasab. Bukan berarti kaum Balawi menyerah begitu saja. Kaum Balawi tetap kokoh dengan klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dengan membangun narasi yang berbeda. Narasi dan argumentasi yang mereka gunakan secara epistemologis berpijak pada paradigma kebenaran otoritatif. Kebenaran otoritatif adalah sebuah konsep kebenaran yang tidak didasarkan oleh bukti berupa data-data yang valid dan teruji, melainkan hanya berdasarkan pendapat atau pengakuan tokoh atau lembaga tertentu yang dianggap lebih tahu atau lebih berhak memberikan pendapat. Kebenaran otoritatif tidak memerlukan data ataupun sebagai bukti kebenaran, bahkan kadang tidak harus masuk akal. Dasar kebenaran otoritatif adalah keyakinan bahwa pendapat tokoh atau institusi tertentu memiliki kasta lebih tinggi dalam menentukan kebenaran dibanding yang lain, sehingga harus dipercaya dan diikuti. Penggunaan kebenaran otoritatif dapat dicermati oleh argumen atau Habaib Alawi yang banyak menarasikan pendapat tokoh-tokoh ulama besar seperti Imam Nawawi, yang para ulama berpengaruh semisal Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Maimun, dan guru sekumpul sebagai dalil kesahihan nasab mereka. Pengakuan dan penghormatan para ulama yang dianggap lebih alim, lebih dulu, lebih senior, dan lebih populer semacam itu sudah cukup sebagai dalil kebenaran bagi klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Logika kebenaran otoritatif kurang lebih berbunyi bila ulama-ulama besar sudah mengakui, berarti tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya, apalagi oleh ulama yang levelnya dinilai lebih rendah. Kebenaran didasarkan atas siapa yang berbicara, bukan pada kualitas data dan argumentasinya. Hasil kajian seilmiah apapun tidak diterima apabila para pengkajinya dianggap tidak lebih alim dan diakui oleh saleh dibandingkan tokoh-tokoh yang mereka jadikan sandaran kebenaran, sekalipun ukuran kealiman tidak jelas parameternya. Kebenaran otoritatif cenderung mengandung logika sesat karena berusaha membungkam lawan bicara bukan karena kualitas pendapatnya, tetapi karena statusnya melecehkan lawan bicara. Menjadi cara lazim bagi pengguna logika fallacy dalam membangunkan lawan bicara, dalam membungkam lawan bicaranya.
Hal ini terlihat dari narasi dan framing para habaib yang cenderung mendelegitimasi, merendahkan hingga menafikan tokoh-tokoh yang membatalkan nasab mereka dengan menyebut mereka sebagai kroco-kroco yang tidak berhak, tidak kompeten, tidak berilmu, tidak absah, tidak layak dipercaya, bukan pakar nasab, tidak mewakili lembaga nasab, tesis abal-abal, pemecah belah dan berbagai narasi merendahkan lainnya. Narasi dan framing tersebut ditujukan agar para pembatal nasab tidak dipandang oleh lebih tinggi derajat keimanannya dan tidak lebih dapat dipercaya dibanding tokoh-tokoh yang mereka jadikan legitimasi. Para habaib Alawi sangat keberatan masyarakat luas, apalagi yang status sosialnya dianggap tidak selevel dengan golongan mereka, turut dilibatkan dalam polemik nasab habaib Alawi. Itu sebabnya dalam beberapa kasus mereka dan pendukungnya tidak segan melakukan persekusi dan kekerasan demi membungkam masyarakat yang mendukung pembatalan nasab. Kalangan habaib Alawi sangat sensitif terhadap tokoh-tokoh yang dinilai mendukung pendapat Kiai Maduddin. Dari video di media sosial, mereka terlihat langsung beramai-ramai mendatangi Kiai Miftahul Akhyar, Kiai Sukron Makmun, dan seorang ibu nyai di Jawa Timur setelah beredar pernyataan yang menunjukkan sikap netral dan terkesan mendukung kajian nasab habaib Alawi. Tidak lama berselang, tokoh-tokoh tersebut mengubah pandangannya melalui pernyataannya yang lebih lunak, bahkan meminta maaf. Sedemikian pentingnya sebuah pengakuan membuat kaum Alawi cenderung bereaksi keras terhadap tokoh-tokoh yang terang-terangan mendukung kelompok pembatalan nasab mereka. Gus Muafik, Mahfud MD, dan apalagi Rhoma Irama dicerca habis-habisan karena terang-terangan mendukung pembatalan nasab Alawi. Hal ini dikarenakan dukungan tokoh berpengaruh potensial menjadi sandaran kebenaran bagi masyarakat. Mengingat dasar klaim nasab Alawi hanyalah pengakuan dan bukan bukti ilmiah, maka para habaib Alawi dan para pembelanya cenderung menghindar untuk menanggapi tesis Kiai Manajem Ali maupun hasil tes DNA dengan mengajukan data-data pembanding. Minimnya bukti materi yang mampu menyangkal membuat usaha menjawab tesis dengan kata data ilmiah dari Rumail Abbas, Idrus Ramli, dan para pembela habaib Alawi begitu mudah dimentahkan oleh Kiai Maduddin dan para pendukung pembatalan nasab. Apalagi menguatnya tuntutan pembuktian nasab melalui tes DNA membuat kaum habaib Alawi benar-benar mustahil menyangkal pembatalan nasab mereka dengan bukti ilmiah yang sepadan. Para habaib Alawi dan pendukungnya lebih memilih sibuk menggalang dukungan dan pengakuan tokoh-tokoh berpengaruh di dalam dan di luar negeri sebagai dasar pengakuan atas kesahihan nasab mereka. Sampai saat ini klaim kaum Alawi terhadap nasab kenabian mereka masih cukup kokoh karena masih banyak tokoh NU, pesantren, penceramah agama, dan publik figur yang memperlihatkan dukungan dan pengakuan atas klaim mereka. Dari berbagai postingan, habaib dan para pendukungnya terlihat bahwa mereka juga banyak mendekati tokoh-tokoh penting di berbagai negara Timur Tengah. Di awal-awal polemik nasab, salah seorang pembela kaum Alawi sempat memperlihatkan tulisan tangan yang menunjukkan dukungan pakar nasab dari Timur Tengah. Meski tidak memberikan bukti apapun, pernyataan dan apresiasi tokoh-tokoh Timur Tengah mulai dari Mahdi Rojai hingga Syekh Ali Jumaah hanya diekspos sebagai bukti pengakuan atas klaim kesahihan nasab mereka. Kalangan habaib Alawi dan pendukungnya juga banyak mengekspos keterlibatan mereka dalam forum-forum asyraf dunia. Intensitas mereka mendatangi lembaga-lembaga sertifikasi nasab bukan mustahil juga dalam upaya mendapatkan pengakuan isbat
tertulis dari berbagai lembaga sertifikasi narkoba internasional atas nasab mereka. Hal ini sangat memungkinkan mengingat pengakuan seperti ini dapat menjadi bukti paling meyakinkan untuk melegitimasi keabsahan klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, sekalipun belum jelas narkoba mana yang sudah memberikannya. Penutup, menyikapi polemik nasab sangat tergantung pola pikir mana yang dianut oleh masing-masing orang. Kebenaran ilmiah sudah pasti lebih masuk akal dan lebih terpercaya dibanding kebenaran otoritatif. Meski demikian, hal ini hanya berlaku bagi masyarakat yang mampu berpikir ilmiah dan menggunakan akal sehatnya secara sendiri. Masalahnya, banyak masyarakat muslim di Indonesia yang belum mampu mencerna dan membedakan kebenaran ilmiah dan yang tidak ilmiah. Perkembangan berpikir manusia modern yang menurut Auguste Comte seharusnya sudah jauh melewati era mitis dan tradisional belum sepenuhnya terjadi di Indonesia. Kekuatan tradisi berikut nilai-nilai mitis yang merajai alam pikiran sebagai masyarakat, menjadikan mereka begitu mudah terjajah secara intelektual dan spiritual akibat termakan framing dan penggiringan opini oleh mereka yang hanya bermodalkan penampilan dan kemampuan retorika. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai polemik nasab Habaib Balawi, kebenaran ilmiah vs otoritatif. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.